Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari final project kami dengan judul Analisis Persepsi Mahasiswa kelas 2D Program Studi Sistem Informasi Unsika terhadap efektivitas dan efisiensi pembayaran menggunakan KRIS. Next. Oke, sebelum lanjut, mungkin izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Junior Kaiser Azizubo dan rekan saya Saya Kayla Amani Fadilah. yang akan menemani kalian sampai nanti di akhir presentasi. Next. Oke, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, kami mengambil judul Analisis Persepsi Mahasiswa kelas 2D Program Studi Sistem Informasi Unsika terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap pembayaran menggunakan KRIS. Mengapa kami mengambil judul ini? Karena penggunaan KRIS semakin umum di lingkungan kampus, seperti di kantin, tempat fotokopi, dan lain-lain. Sehingga penting untuk mengetahui apakah mahasiswa merasa sistem ini benar-benar efisien dan efektif dalam mendukung aktivitas pembayaran sehari-hari mereka. Oke, next. Oke, baik. Di sini ada identifikasi masalah. Perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan KRIS sebagai metode pembayaran non-tunai yang cepat dan praktis, khususnya di kalangan mahasiswa. Namun, persepsi mahasiswa terhadap efektivitas dan efisiensi KRIS masih beragam. Sebagian merasa terbantu, sementara lainnya menghadapi kendala seperti keterbatasan jaringan dan belum semua tempat usaha menggunakan KRIS, serta kekhawatiran akan perilaku konsumtif. Perbedaan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap penggunaan kredit dalam aktivitas transaksi sehari-hari mereka. Baik, next. Nah, baik, untuk rumusan masalah yang kami ambil adalah yang pertama, bagaimana persepsi mahasiswa kelas 2D Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang terhadap kemudahan penggunaan kris. Yang kedua, apakah mahasiswa kelas 2D Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang merasa kris efektif dalam mempercepat dan mempermudah proses transaksi? Kemudian, yang ketiga, apakah penggunaan kris dianggap efisien oleh mahasiswa kelas 2D Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang dalam kegiatan transaksi sehari-hari? Boleh di next. Adapun tujuan dari permasalahan tadi adalah mengetahui persepsi mahasiswa kelas 2D Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang terhadap kemudahan penggunaan kris. Kemudian menganalisis efektivitas kris dalam mempercepat dan menyederhanakan proses pembayaran. Yang ketiga ada mengevaluasi efisiensi penggunaan kris dalam aktivitas transaksi keuangan. Mahasiswa kelas 2D Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Next. Baik, di sini ada responden dan sampel. Responden adalah seluruh mahasiswa kelas 2D Sistem Informasi Unsika. Sampel juga yaitu banyak sampel yang diambil, yaitu 28 mahasiswa kelas 2D Sistem Informasi Unsika. Boleh di next. Nah, jumlah mahasiswa dalam kelas ini sebanyak 28 orang yang semuanya menjadi target dalam pengumpulan data. Kami menggunakan metode total sampling karena ukuran populasi relatif kecil sehingga seluruh mahasiswa dijadikan responden. Seperti itu. Boleh next. Baik, di sini ada beberapa metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama ada pendekatan sampling. Menggunakan metode total sampling karena jumlah populasi relatif kecil yaitu 28 mahasiswa kelas 2D Sistem Informasi Musika. Kemudian, seluruh populasi dijadikan responden untuk memastikan keterwakilan data secara menyeluruh. Kemudian ada pendekatan ini memungkinkan hasil yang merepresentasikan populasi secara penuh. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada seluruh mahasiswa kelas 2D pada tanggal 17 Mei tahun 2025 kemarin. Kemudian, kuesioner disusun berdasarkan indikator efektivitas dan efisiensi
Penggunaan kris dengan skala Likert 1-5. Instrumen memuat pernyataan-pernyataan untuk mengukur persepsi terhadap kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan kendala penggunaan kris. Kemudian ada 3 analisis data. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen. Yang kedua, uji normalitas untuk menilai apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian ada analisis deskriptif menggunakan nilai rata-rata, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Kemudian ada analisis inferensial, yaitu uji korelasi persen untuk menguji hubungan antara persepsi efektivitas dan efisiensi. Kemudian ada analisis ini dibantu dengan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Baik, next. Baik, ini adalah Google Formulir kuesioner yang disebarkan pada tanggal 17 Mei kemarin kepada mahasiswa kelas 2D program studi Sistem Informasi Unsika. Boleh next. Nah, kemudian kami memperoleh hasil data dari kuesioner tersebut dari pernyataan efektivitas ini yang pertama. Ada pernyataan pertama, saya merasa kris mudah digunakan dalam transaksi. Ada 6 responden yang memilih skala Likert 4, yaitu setuju. Kemudian ada 22 responden yang memilih skala Likert 5, yaitu sangat setuju. Kemudian ada pernyataan kedua, saya merasa kris mempercepat proses pembayaran. Ada 2 responden yang memilih skala Likert 3, yaitu netral. Ada 6 responden yang memilih skala Likert 4, yaitu setuju. Dan ada 20 responden yang memilih skala Likert 5, yaitu sangat setuju. Kemudian ada pernyataan ketiga, saya jarang mengalami kendala saat menggunakan kris. Ada 1 responden yang mengisi skala Likert 1, yaitu sangat tidak setuju. Ada 1 responden juga yang memilih skala Likert 2, yaitu tidak setuju. Ada 11 responden yang memilih skala Likert 3, yaitu netral. Ada 9 responden yang memilih skala Likert 4, yaitu setuju. Dan ada 6 responden yang memilih skala Likert 5, yaitu sangat setuju. Kemudian ada pernyataan keempat, yaitu kris membantu saya dalam menyelesaikan pembayaran dengan efisien. Ada 2 responden yang memilih skala Likert 3. Ada skala Likert 3 itu netral. Ada 8 responden yang memilih skala Likert 4, yaitu setuju. Dan ada 18 responden yang memilih skala Likert 5, yaitu sangat setuju. Baik, next. Oke, baik. Kalau tadi hasil data berdasarkan instrumen efektivitas, dan yang kali ini adalah berdasarkan efisiensi. Yang pernyataan pertama, ada penggunaan kris menghemat waktu saya dalam bertransaksi. Ada 4 responden yang memilih skala Likert 3, yaitu netral. Ada 7 responden yang memilih skala Likert 4, yaitu setuju. Dan ada 17 responden yang memilih skala Likert 5, yaitu sangat setuju. Kemudian ada pernyataan kedua, yaitu saya tidak perlu membawa uang tunai karena menggunakan kris. Ada 2 responden yang memilih skala Likert 1, yaitu sangat tidak setuju. Ada 3 responden yang memilih skala Likert 2, yaitu tidak setuju. Ada 3 responden yang memilih skala Likert 3, yaitu netral. Ada 6 responden yang memilih skala Likert 4, yaitu setuju. Dan ada 14 responden yang memilih skala Likert 5, yaitu sangat setuju. Kemudian ada pernyataan ketiga, yaitu transaksi dengan kris mengurangi resiko kesalahan dalam pembayaran. Ada 1 responden yang memilih skala Likert 2, yaitu tidak setuju. Dan ada 8 responden yang memilih skala Likert 3, yaitu netral. Ada 7 responden yang memilih skala Likert 4, yaitu setuju. Dan ada 12 responden yang memilih skala Likert 5, yaitu sangat setuju. Kemudian ada pernyataan terakhir, yaitu kris membuat saya jadi lebih konsumtif. Ada 2 responden yang memilih skala Likert 5, yaitu tidak setuju. Dan ada 6 responden yang memilih skala Likert 3, yaitu netral. Dan ada 3 responden yang memilih skala Likert 4, yaitu setuju. Dan yang terakhir ada 17 responden yang memilih skala Likert 5, yaitu sangat setuju. Boleh di next. Baik, untuk bagian ini mungkin saya bisa serahkan kepada saudari Kayla. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya, yaitu ada indeks persentase terhadap persepsi.
yang dimana untuk pernyataan yang ke-1 Kris mudah digunakan dengan total skor 134 dan indeks persentase 95,71%. Dan untuk pernyataan yang kedua yaitu Kris mempercepat proses pembayaran dengan total skor 130 dan indeks presentasinya 92,85 dan interpretasinya yaitu sangat setuju. Untuk pernyataan yang ke-1 juga interpretasinya sangat setuju. Dan dengan catatan skor tertingginya itu jumlah responden dikali skor tertinggi Likert 28 kali 5 hasilnya 140. Dan untuk total skornya yaitu jumlah responden yang memilih skor Likert pada masing-masing pernyataan dikali skor Likert yang dipilih. Dan untuk indeks persepsi itu rumusnya total skor yang diperoleh dibagi skor maksimum yang mungkin dikali 100. Untuk selanjutnya pada pernyataan yang ketiga yaitu jarang mengalami kendala saat menggunakan Kris, total skornya 102 dan indeks persentasenya 72,85% dengan interpretasi setuju. Pernyataan keempat melakukan pembayaran menggunakan Kris lebih efisien dengan total skor 123 dan indeks persentase 87,85% dengan interpretasi sangat setuju. Dan pernyataan yang kelima menggunakan Kris dapat menghemat waktu dalam bertransaksi dengan total skor 125 dan indeks persentase 89,28% dan interpretasinya sangat setuju. Untuk pernyataan ke-6 menggunakan Kris membuat saya tidak perlu membawa uang tunai dengan total skor 111 dan indeks 79,28% dan interpretasinya setuju. Untuk pernyataan ke-7 Kris mengurangi resiko kesalahan dalam pembayaran dengan total skor 114. Selanjutnya untuk pernyataan yang ke-8 yaitu Kris membuat pengeluaran jadi lebih konsumtif dan dengan total skor 119 dan indeks presentasenya yaitu 85 dan interpretasinya sangat setuju untuk indeks presentasenya 8,5. Next. Untuk slide selanjutnya yaitu ada analisis deskriptif dengan masing-masing pernyataan yang sebelumnya itu dikatakan dengan X1 sampai X8 dan rata-ratanya tiap pernyataan itu untuk X1 atau pernyataan yang ke-1 yaitu 4,79, untuk X2 4,64, untuk X3 3,64 dan untuk S4 4,57 dan untuk S5 4,46 dan untuk S6 3,96 dan untuk S7 4,07 dan untuk yang terakhir S8 rata-ratanya 4,25. Next. Dan mayoritas pernyataan mendapatkan nilai rata-rata di atas 4 yang menunjukkan persepsi positif mahasiswa terhadap penggunaan Kris. Dan X1 ini dan pernyataan X1 dan pernyataan X2 mendapatkan skor tertinggi. Untuk X3 atau pernyataan yang ketiga mendapatkan skor terendah yang menunjukkan bahwa sebagian responden ini masih mengalami hambatan teknis saat menggunakan Kris. Untuk nilai standar deviasi yang tertinggi itu melebihi lebih dari 1 seperti pada X6 dan X8 yang menunjukkan bahwa pendapat mahasiswa kelas D itu terhadap pernyataan tersebut lebih bervariasi. Next. Untuk selanjutnya yaitu uji normalitas. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan menggunakan metode Shapiro-Wilk yang dimana karena jumlah respondennya hanya sebanyak 28 orang atau kurang dari 50. Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh bahwa nilai signifikansinya Shapiro-Wilk sebesar 0,214 dan 0,064 yang berarti masih berada di atas nilai 0,05 dan sehingga hal ini menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi normal atau bersifat parametrik dan data bersifat homogen. Next. Selanjutnya yaitu untuk uji validitas bisa dilihat di corrected item total correlation. Di tiap pernyataan ini bahwa
X1 ini mendapatkan nilai corrected item total correlation-nya 0,278 dan X2-nya 0,539 dan X3-nya 0,422 dan X4-nya 0,706 dan X5 541. Untuk X6 X5-nya 0,541 dan X6-nya 0,250 dan untuk X7 0,135 dan yang terakhir S8 0,349. Dan jika nilai corrected item total correlation-nya di lebih dari 0,3 menunjukkan item valid, dan jika nilainya lebih kecil dari 0,3 maka dianggap tidak valid. Next, jadi untuk selanjutnya berdasarkan hasil uji validitas yang awal tadi terhadap 8 item, diperoleh bahwa item X1, X6, dan X7 ini memiliki nilai corrected item total correlation di bawah 0,30 sehingga dinyatakan tidak valid dan dikeluarkan dari analisis lanjutan. Oleh karena itu, dilakukan uji validitas ulang terhadap 5 item yang valid, yaitu X2, X3, X4, X5, dan X8. Hasil validitas lanjutan menunjukkan bahwa kelima item tersebut itu tetap valid karena memiliki nilai korelasi di atas 0,30, dan dengan demikian item inilah yang digunakan dalam uji reliabilitas. Next. Selanjutnya untuk uji reliabilitas terdapat nilai Chrome batch alfanya yaitu 0,752, dan jika nilai reliabilitasnya 0,752 menunjukkan bahwa kuesioner berada pada kategori cukup reliable namun masih bisa ditingkatkan. Next. Selanjutnya untuk uji korelasi berdasarkan hasil uji normalitas yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, maka analisis ini dilakukan menggunakan uji statistik parametrik yaitu Pearson correlation untuk melihat hubungan antara variabel yang diteliti. Nah, rumus uji korelasinya bisa dilihat pada gambar tersebut. Next. Nah, untuk uji hipotesisnya, jika H0 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi mahasiswa terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kris dalam transaksi pembayaran. Dan jika satunya, maka terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi mahasiswa terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kris dalam transaksi pembayaran. Dan tingkat signifikansinya yang dipakai yaitu 5% atau 0,05. Next. Nah, untuk mencari nilai R-nya ini kami sudah menghitung manualnya dan diperoleh hasilnya yaitu 0,674. Next. Dan berdasarkan hasil uji korelasi Pearson tersebut diperoleh bahwa nilai R hitungnya yaitu 0,674 dengan uji kriteria H0 diterima jika R hitung ini lebih kecil daripada R tabel, dan H0 ditolak jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, R tabelnya itu bisa dilihat pada gambar di samping. Kita memakai nilai 0,374 yang didapatkan hasilnya karena 0,674 ini lebih besar dari 0,374, maka H0 ditolak. Dan kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara data total efisiensi dan total efektivitas dalam penggunaan kris oleh mahasiswa kelas 2D dengan nilai R hitung sebesar 0,674. Hubungan keduanya bersifat kuat dan positif, yang artinya semakin efisien suatu sistem pembayaran, maka semakin efektif pula penggunaannya dirasakan oleh mahasiswa kelas 2D.
Next, untuk menguji korelasi dengan menggunakan perangkat lunak yaitu SPSS, bisa dilihat bahwa hasil korelasi persennya nilainya yaitu 0,674 dan terbukti bahwa hasilnya sama dengan hasil hitungan manual yang sudah kita hitung, yaitu sama dengan 0,674. Next, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Junio, saya persilahkan. Oke, baik. Mungkin untuk yang terakhir ya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan penelitian terhadap mahasiswa kelas 2D Sistem Informasi Unsika, disimpulkan bahwa KRIS dipandang positif sebagai metode pembayaran yang efisien dan efektif. Hasil uji korelasi persen menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara efisiensi dan efektivitas. R hitung sama dengan 0,674, lebih besar dari R tabel sama dengan 0,374, sehingga hipotesis diterima. Artinya, semakin efisien penggunaan KRIS, semakin tinggi pula efektivitas yang dirasakan. Meskipun KRIS diterima dengan baik, kemudahan ini juga beresiko mendorong perilaku konstruktif bagi para pengguna. Oleh karena itu, penting untuk mengimbangi penerimaan teknologi ini dengan penguatan literasi keuangan digital di kalangan mahasiswa kelas 2D Sistem Informasi atau mahasiswa manapun. Jadi cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.